Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kami dari mahasiswa Universitas Mercu Buana, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Sistem Informasi, ingin mengenalkan tentang apa itu Google Drive. Dan video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Komputer Masyarakat. Video ini dibuat oleh Muhammad Zainal Abidin dan itu saya sendiri, dan rekan tim saya Fajri Isnandar dan Mustafa Bolona Paudri. Kita akan menjelaskan sedikit singkat tentang apa itu Google Drive dan manfaatnya. Pengertian Google Drive. Google Drive adalah penyimpanan awam milik Google yang diluncurkan pada 24 April 2012. Layanan ini merupakan ekstensi dari Google Doc yang akan mengganti URL doc.google.com. Dengan drive.google.com telah diaktifkan. Google Drive memberikan layanan penyimpanan gratis sebesar 15 GB dan dapat ditambahkan dengan pembayaran tertentu. Dengan fitur ini, unggulan yang sama seperti Dropbox, yaitu sinkronisasi data melalui folder khusus di dalam desktop atau lebih dikenal dengan desktop synchron client. Google Drive memberikan kapasitas gratis sebesar 5 GB yang tentunya fitur-fitur terintegrasi dengan layanan Google lainnya seperti Gmail, Google Plus, dan Google Search. Fitur yang bisa digarisbawahi dari Google Drive adalah API untuk para developer. Hingga kini, Google Drive telah terhubung dengan puluhan aplikasi pihak ketiga. Manfaat Google Drive. Emang, manfaat Google Drive semakin banyak dirasakan dari waktu ke waktu, terutama dari bidang pendidikan dan instruksi. Dengan adanya layanan ini, setiap orang akan bisa melakukan pengiriman serta pengeditan data bersama secara real time. Salah satu manfaat menggunakan Google Drive adalah kita mendapatkan fleksibilitas akses data atau file di mana kita dapat mengakses dari komputer manapun, selama itu masih di dalam Google yang sama. Setelah mengetahui tentang pengertiannya, Anda tentu membutuhkan informasi seputar manfaat Google Drive. Ada beberapa manfaat dari Google Drive, antara lain menerjemahkan file. Dengan kerjasama antara Google Drive dengan Google Translate, maka akan lebih mudah bagi Anda untuk menerjemahkan file menjadi bahasa lainnya, seperti membuka dokumen, lalu klik tool dan pilih bahasa sesuai dengan kebutuhan Anda dalam penerjemahan file. Yang kedua, mengedit file bersama. Di sini, bukan hanya satu orang yang dapat mengedit file di dalam Google Drive. Siapapun yang memiliki akses akan dengan semudah bisa melakukannya. Hal ini sangat terpenting untuk kerjasama tim jarak jauh yang solid. Apalagi karena didesain dengan penyimpanan otomatis secara real time dan update story yang serba cepat. Maka koreksi akan dapat untuk digunakan bersama adalah sebagai setting saat membagikan file. Jadi, pemilik atau pembuat dokumen bisa mengklik bagian kotak biru tertuliskan share dan kemudian edit pengaturan. Saat menyalin, ubahlah pengaturan menjadi siapapun yang memiliki link dapat mengedit. Ketiga, melakukan backup file. Karena banyak terjadi kerusakan yang disebabkan virus, error pada software maupun hardware, ada kalanya Anda bisa hilang dan tidak diselamatkan. Namun, jangan khawatir, karena semua data yang Anda masukkan di Google Drive pasti aman dan bebas dari virus. Tidak heran, saat ini sangat banyak orang yang menggunakan Google Drive untuk penyimpanan data yang penting. 4. Mengonversi file PDF menjadi teks. Ada kalanya beberapa file tidak hanya bisa diedit, tapi sebagian juga file PDF dengan akses edit terbatas. Apabila menemukan kasus ini, Anda dapat membukanya langsung di Google Drive dengan mengklik Open with Google Doc. Yang kelima,
menyimpan link kan di story. Apakah ada banyak data yang diperlukan dari beragam link serta lautan? Oh, jadi gak terlalu jadi masalah. Jika iya, maka Anda dapat memanfaatkan Google Drive untuk memaksimalkan penyimpanan tersebut. Dan yang terakhir, Anda juga dapat membackup chat WhatsApp. Saat ini, WhatsApp pun sudah bekerjasama dengan Google Drive untuk menyandarkan chat. Sebelum Anda menghapus chat, pasti ada kalanya beberapa data atau informasi masih dibutuhkan agar tidak kehilangan informasi tersebut. Seperti apakah isi dari Google Drive? Mari saksikan video ini sampai selesai. Untuk mengakses Google Drive, Anda membutuhkan browser yang bekerjasama dengan Google. Browser yang bekerjasama dengan Google antara lain Google Chrome, Firefox, Explorer, Opera, dan yang lain. Di sini saya akan menggunakan Google Chrome. Saya ulangi dari awal. Di pencarian Google, cukup ketikkan ke Google Drive. Di sini paling atas. Nah, ini adalah tampilan pertama ketika kita baru masuk ke Google Drive. Di Google Drive ini menawarkan fitur-fitur aplikasi Drive seperti dokumen itu seperti Microsoft Word, spreadsheet seperti Microsoft Excel, dan seperti Microsoft PowerPoint. Jadi fitur dari Google Drive ini sangat membantu kita untuk melaksanakan tugas-tugas kampus, tugas sekolah, dan tugas pekerjaan. Dan itu aja. Di Google Drive ini juga menyediakan Quick Office yang bisa kita download untuk Android dan untuk iOS. Dan untuk Keep ini seperti kita membuat note, seperti catatan lah. Dan untuk formulir ini kita biasanya menggunakan untuk membuat survei. Gambar ini kita bisa menggunakan chart, membuat chart, membuat diagram, dan FF Script ini bisa kita gunakan untuk editor script yang seperti Notepad++, Supply, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada Fusion Table. Fusion Table seperti Microsoft Visio pada umumnya, tapi Fusion Table ini menawarkan pada gambar yang lebih mudah dipahami. Kita juga bisa membuat flowchart, use case, dan lain-lain di Fusion Table. Yang pertama kita akan mencoba untuk membuat dokumen. Nah, di dokumen ini sama halnya di Microsoft Word, namun perbedaannya hanya di tools jendelanya. Kita juga bisa mengetikkan apapun yang kita tulis, apapun. Jadi kita contoh aja latihan. Dan satu, kita juga bisa ngatur berapa presisi size-nya, marginnya, dan lain-lain. Dan untuk penyimpanannya, kalau di Microsoft Word ketika kita simpan, file akan tersimpan di lokal komputer kita atau di file manager. Beda dengan dokumen ini. Untuk dokumen ini ketika kita simpan, file itu akan tersimpan di dalam Google Drive, bukan ke lokal kita. Coba kita bandingkan dengan Word di komputer kita. Di Word tampilnya seperti ini, tidak jauh beda dari Google Drive, hanya beberapa tools yang berbeda yang ditawarkan di antara Microsoft dan Google Drive, tapi secara gunanya hampir sama. Close, dan kita selanjutnya lanjut ke Spreadsheet yang biasa kita sebut dengan Microsoft Excel kalau di Microsoft. Buat baru. Nah, ini tampilannya
masih sama persis di Microsoft Excel, hanya perbedaan di jendelanya, jendela tulisnya, dan sama penyimpanannya sama yang saya sebutkan tadi di dengan halnya dokumen. Jika kita menyimpan, file akan tersimpan di Google Drive, bukan ke file kita. Di sini sama halnya dengan PowerPoint, kita juga bisa membuat presentasi apapun yang presentasi di sekolah, di pekerjaan, atau di mana aja. Bisa kita buka. Nah, tabelnya sesuai sama persis di Microsoft PowerPoint, hanya beberapa tools yang berbeda, tapi ini tetap sama aja. Terus kita coba editor lainnya. Kalian juga bisa mendownload di kedua ini. Script itu sebuah catatan, bisa kita lihat. Oke aja. Nah, ini yang tadi saya buat judul yang kita masukkan pilihan. Dia akan simpan seperti catatan kita. Kita juga bisa memberi pengingat kepada kita. Kapan pengingat itu, kapan note ini bisa note kita tentukan tanggal berapa, bisa kita jadikan pengingat. Dan formulir. Di formulir ini kita bisa membuat divisi apa, contoh survei penggunaan Google Drive di masyarakat. Kita pilih opsi. Kita mau pertanyaan dari sini, apa pertanyaan kita, dan lain-lain. Ini. Nah, ketika orang sudah mengisi survei ini, maka respon akan masuk di sini tentang apa yang dia terima, akan kerekam di sini. Dan kita juga bisa ke spreadsheet seperti Excel yang tadi saya juga jelasin. Itu gambar tukat, kata editor, kata editor. Nah, kita ini function sama halnya dengan plus kalau supply dan lain-lain. Biasanya digunakan untuk developer untuk membuat sebuah aplikasi. Dan terakhir adalah function tabel. Ini bisa digunakan untuk plotchart. Oh, maaf. Lagi ada gangguan dari Google, ada maintenance. Selanjutnya mungkin kita langsung aja ke penyimpanan dari Google Drive. Nah, ini adalah tampilan penyimpanan dari Google Drive. Yang tadi saya bilang di awal, penyimpanan Google Drive sebesar 15 GB, dan sekarang saya sudah menggunakan 12,2 GB dengan 81% penuh. Nah, udah hampir penuh. Di Google Drive ini data akan aman, nggak takut akan error, kena ke hacking orang dan lain-lain. Selama akun Google Anda masih dapat diakses, jadi Google Drive masih dapat digunakan. Di sini saya akan mentutorialkan ini, cara membuat folder. Di sini saya akan membuat folder Google Drive.
Drive. Kita buat. Nah, folder yang barusan kita buat akan tersusun di sini. Kita klik aja. Sekarang kita berada di folder yang barusan kita buat. Folder tersebut masih kosong. Jadi sebenarnya terserah kita mau isi kita file dalam bentuk RAR atau bentuk zip atau bentuk folder lagi juga bisa atau apa. Contoh buat folder lagi. Buat folder dulu. Google Drive 1, Google Drive 1. Nah, saya membuat folder di dalam folder. Ketika saya klik, nah, saya membuat folder di dalam Google Drive, di dalam Google Drive 1, dan sekarang saya masuk di Google Drive 1. Ya, masuk yang Google Drive lagi, saya coba buat upload file. Di upload file ini kita hanya diberi akses untuk mengupload berupa file yang formatnya zip atau RAR. Kita contoh di portfolio saya upload nonton TV. Oh maaf, yang RAR atau zip nonton TV. Oke, loading mengupload. Nah, ini file yang barusan saya upload berupa zip. Terus caranya gimana kalau kita pengen mengupload dalam bentuk folder, jadi nggak perlu mengekstrak lagi, cukup mudah. Kita masuk ke upload folder. Nah, di sini kita bisa mengupload folder apapun di lokal kita yang bisa kita upload, contoh nonton TV. Kita upload. Oh, cukup gede juga, 210. Lumayan gede soalnya, agak lama. Kita masih nunggu upload. Saya emang file dalam format folder emang gede, soalnya isinya juga besar. Oke, udah done. Nah, ini yang file folder yang barusan saya upload. Ketika saya masuk foldernya, nah ini file yang biasa saya upload, isinya sebagai berikut di dalam folder lagi. Kita cocokkan dengan yang saya upload barusan, apakah sama di dalam D. Nah, ini file yang barusan saya upload ke dalam Google Drive. Kita juga bisa berbagi sama teman kita. Kita juga bisa berbagi gitu bersama teman kita. Bagikan. Nah, yang saya bilang tadi, di sini Anda bisa menambahkan orang atau dalam bentuk email. Siapa saya contoh, dan saya pesan apa? Halo. Saya juga bisa kirimkan. Jadi orang yang bisa mengakses file saya adalah orang yang saya kirim. Dan saya bisa juga di Google Drive ini ketika saya bagikan dalam bentuk live. Ini
dihapus, ya, salin link. Jadi keterangan di sini dibatasi hanya orang yang ditambahkan membuka dengan link ini. Artinya orang yang bisa mengakses ini hanya orang yang saya kasih link saja. Dimana secara mengubahnya cukup ubah ke siapa aja miliknya. Nah, di sini jadi siapapun siapapun orang yang bisa mengakses ini, walaupun jika saya kasih linknya. Ya, seterusnya ini from dokumen-dokumen yang sebelumnya saya udah jelaskan, seperti dokumen seperti Word, seperti Microsoft Excel, Google Sheets seperti PowerPoint, dan Google Form dan seterusnya. Ini sama. Ini adalah file yang pernah dibagikan ke saya. Jadi file yang orang bagikan saya akan tersimpan khusus di folder dibagikan kepada saya. File yang sudah dibagikan kepada saya. Ini kalau untuk ini file yang terbaru. Ini file yang terbaru yang barusan saya upload. Berbintang. Nah, di sini berbintang kita juga bisa menandai setiap folder untuk berbintang jika masuk ke sini, agar bisa masuk ke sini. Contoh drive saya tadi saya masukkan Google Drive. Nah, tambahkan ke bintang. Ketika saya tambahkan ke bintang, otomatis dia akan masuk ke sini. Ya. Dan seterusnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Zainal. Saya Mustafa Maulana Fauzi ingin melanjutkan tentang fitur-fitur yang ada di Google Drive. Di Google Drive ini, kita bisa menampung file sebanyak 15 GB untuk setiap akun Gmail. Nah, lumayan kan? Langsung aja yuk ke fitur pertama. Fitur utama sebelah kiri. Di fitur baru, ini berfungsi untuk menambahkan file yang akan di-upload ke Drive. Mulai dari menambahkan file, membuat folder baru, membuat file Google Dokumen, spreadsheet, dan slide. Lalu, di bawahnya ada file fitur Drive saya. Di bagian ini menampilkan folder dan file yang akan di Drive kamu. Di tab ini kamu juga bisa melakukan beberapa fitur yang sudah disediakan oleh Google. Lalu di bawahnya ada fitur bagikan kepada saya. Di fitur ini kita bisa lihat file yang akan di-share ke kalian, teman-teman, atau file yang pernah kalian buka melalui Drive. Di tab ini, kalian juga bisa melakukan fitur yang tersedia terhadap file orang lain yang akan di-share ke kalian. Untuk file fitur terbaru, di tab ini, kalian bisa lihat file-file terbaru yang kalian tambahkan ke Drive. Bisa kalian buka, atau kalian juga bisa mendownload di Drive. Untuk fitur berbintang, di tab ini kalian bisa tahu file-file mana saja yang kalian beri bintang agar kalian lebih mudah di mana akan menemukan file tersebut. Lalu masuk ke fitur sampah. Di fitur sampah tentu saja kalian bisa melihat isi file, folder, dan yang pernah kalian hapus. Kalian bisa memulihkan jika kalian membutuhkan file tersebut atau menghapus secara permanen. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Fajri Isnandar. Oke. Google Drive.
Sama seperti file manager lainnya, di sini kita dapat membuat folder, membuat file, dan menyimpan gambar dan lain-lainnya. Misalnya contoh kita akan membuat folder. Misalnya foldernya yang pertama itu adalah foto. Folder selanjutnya adalah dokumen. Dokumen itu misalnya bisa Microsoft Word, Microsoft Excel, nah, dan lain-lainnya ya. Oke, misalnya kita di sini akan membuat Google dokumen. Dalam Microsoft Word itu biasanya disebut dengan, kalau save-nya itu adalah .doc atau docx. Sedangkan di sini adalah ekstensinya adalah .gdocs. Oke. Kita beri judul misalnya adalah latihan. Kita buat file. Ini adalah data yang dibuat menggunakan fasilitas Google Doc dari Google Drive yang disediakan oleh Google. Oke, begini saja. Dan di sini tidak usah ctrls atau simpan atau save as, otomatis dari ini bisa langsung ke save. Coba kita close. Nah, di sini sudah ada filenya. Sini ada file latihan. Untuk memindahkan ini ke dokumen pun gampang. Sama seperti file manager ini, kita hanya blok. Oke, otomatis pindah. Kita coba buka dokumennya. Oke, dan hasilnya pun telah pindah. Sekarang kita buka. Nah, dalam fasilitas Google Drive ini juga bagus. Kenapa bisa dibilang bagus? Karena dalam pengerjaan ini bisa menggunakan kerja kelompok. Kenapa bisa mengerjakan tugas kelompok? Karena tugasnya ini bisa dibagi-bagi atau istilahnya di-share. Bagaimana kita bisa share-nya? Oke. Di sini ada pilihan bagikan. Misalnya yaitu email saya sendiri, yang lain adisdadi99@gmail.com. Sini ada pilihannya. Dapat mengedit, dapat komentar, atau hanya dapat melihat. Di sini karena itu akun saya sendiri, tambah apa? Saya beli fasilitas dapat mengedit. Contohnya kita tambahkan pesan. Oke, ini adik, bantu kerjaan saya yang halaman 21 ya. Terima kasih. Kirim. Ya, ada bacaan dibagikan dengan satu orang. Kita coba cek email di adisteri99@gmail.com. gmail.com. Oke, sedang memuat. Di sini ada pembaruan. Ya. Bisa kita lihat bersama. Di sini ada email dari tim Gmail. Oke, selamat datang di email. Nah, ya, ini isinya. Sorry. Ya, ini. Bisa di-share ya. Kenapa alasannya menggunakan Google Doc dibanding Google Microsoft Word atau lainnya dari layanan Linux misalnya? Karena dalam Google Drive ini
bisa menghemat. Misalnya kita mau edit data kita di Solo misalnya, kita tapi malas bawa laptop. Oke, kita yang butuh koneksi. Selanjutnya, tidak ada alasan untuk lupa membawa flash disk ataupun hard disk. Ya, karena itulah fungsinya untuk cloud computing. Dengan fasilitas itulah Google menyediakan ini secara gratis. Hebat sekali ya Google. Ya, kelemahannya ya ini mesti ada koneksi. Kalau tidak ada koneksi tidak bisa kita kerjakan. Lalu misalnya kita bisa unduh sebagai apa? Di sini ada pilihannya, Microsoft Word, PDF pun bisa, HTML pun bisa. Terus selanjutnya, nah ini banyak lah ini ya, Google Slide itu seperti PowerPoint, Google Spreadsheet itu seperti Excel. Nah, ada Google Formulir dan Google Gambar. Google Gambar itu seperti Paint, dan Google Formulir itu ya bisa Anda coba-coba sendiri. Oke, demikian pengenalan mengenai Google Drive. Terima kasih. Salam dari saya, Adi Setiadi.